saudara, orang tua, anak-anak, dimanapun saudara berada. Semoga hari ini kita semua ada di dalam anugerah dan pertolongan yang hanya datangnya daripada Tuhan. Apapun situasi kita tetap harus belajar bersyukur, dan terlebih dari semuanya kita belajar bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab kita ada seorang tokoh yang punya peran hidup atau punya kehidupan yang bisa dikatakan bisa menjadi contoh kepada kita. Di tengah-tengah situasi begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, bersikap menentang Tuhan atau jauh dari Tuhan, dia tetap berdiri untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tokoh itu adalah Nuh. Nah, saudara, riwayat hidup Nuh itu kalau kita membaca dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan Nuh berjalan dengan Allah yang benar. Apa artinya? Itu tidak berarti Allah berjalan di bumi atau Nuh entah bagaimana caranya pergi ke surga lalu berjalan dengan Allah. Bukan itu pengertiannya. Tetapi pengertiannya adalah karena Nuh sepenuhnya mentaati Allah dan sangat mengasihinya, bisa dikatakan seolah-olah Tuhan dan Nuh berjalan bersama-sama seperti sahabat. Saudara, ribuan tahun kemudian Alkitab mengatakan tentang Nuh di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Melalui iman ia menghukum dunia. Apa maksudnya? Apa yang bisa kita pelajari dari imannya Nuh? Saudaraku yang terkasih, Nuh bertumbuh dewasa di dalam dunia yang dengan cepat berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Dunia itu sudah buruk pada zaman nenek moyangnya, kakek buyutnya. Seperti contohnya ketika zaman Henokh, orang saleh lainnya yang berjalan dengan Allah. Henokh telah menubuatkan bahwa hari penghakiman akan datang menimpa orang-orang yang tidak saleh di dunia. Sekarang pada zaman Nuh, ketidaksalehan sudah semakin parah. Bahkan dari sudut pandang Tuhan, bumi sudah kacau balau karena penuh dengan kekerasan. Saudara bisa lihat di Kejadian 5 ayat 22, Kejadian 6 ayat 11, dan juga ada di Yudas pasal 14, Yudas 14 dan 15. Nuh mendapat tugas aneh dalam tanda petik dari Tuhan pada suatu hari. Dia diminta untuk membangun sebuah bahtera atau sebuah kapal super besar yang harus mampu membuat seluruh keluarganya beserta sepasang dari segala jenis hewan. Nuh, saudara tahu, bukanlah seorang tukang kapal. Dan sepertinya pada masa itu hujan belum pernah turun. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana jika kita menjadi Nuh pada saat itu. Perintah untuk membangun kapal besar itu di usia senjanya, padahal sebelumnya mungkin dia belum pernah melihat apa yang digambarkan sebagai sebuah bahtera. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh taat melakukan perintah Tuhan tanpa membantah sedikit pun. Saudara perhatikan, disuruh bikin bahtera yang sangat besar, bahkan di atas gunung. Lalu dia dan keluarganya dan semua hewan-hewan sepasang itu disuruh masuk ke bahtera itu. Nuh taat melakukan perintah Tuhan tanpa membantah sedikit pun. Sudah, mari kita renungkan ini. Kita lebih mudah menolak perintah Tuhan dengan begitu banyak alasan. Seperti sudah tua lah, tidak berpengalaman lah, tidak tahu lah, dan berbagai macam alasan yang kita punya. Nuh punya alasan-alasan itu, tetapi ia tidak memakai semua alasan itu. Bagi Nuh,
taat sama dengan atau taat itu adalah tidak ada alasan sama sekali. Titik. Saudara, lebih mudah mengatakan kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya daripada kita melakukan apa yang kita katakan sebagai kita percaya kepada Tuhan. Daripada kita melakukan firman Tuhan. Lebih mudah saudaraku kita berkata kita percaya. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi susah untuk kita melakukan apa yang kita katakan itu di tengah-tengah kehidupan masa-masa yang sangat sulit di dalam kehidupan setiap hari kita. Perhatikan ini saudara. Iman kita teruji dalam masa sulit dan kualitasnya akan nampak setelah melewati masa sukar. Saudara, ini penting. Iman kita teruji dalam masa sulit dan kualitas iman kita itu akan nampak setelah melewati masa sukar. Saudaraku, kita harus belajar hidup benar dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Ayub 23 mengingatkan kita, Ayub 23 ayat 10. Karena ia Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, mari kita belajar hidup benar dan kita belajar hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita untuk tunduk, taat dan selalu setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.